Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan kuliah eh, regresi terapan ya. Ini pokok bahasan yang terakhir yaitu judulnya adalah pemilihan model regresi terbaik. Jadi kalau saya punya data berpasangan, ya misalkan X-nya sebanyak 4, ya, jadi X1, X2, X3, X4, dan variabel responnya Y, ya, variabel responnya Y. Nah, data lengkapnya, oke, saya buka aja di sini. Ya, ini data lengkapnya. Silakan difoto, nanti bisa diperagakan di rumah ya, masing-masing. Ini datanya, X1, X2, X3, X4, dan Y ya. Untuk pengetikan koma ini Minitab ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik. Kalau di Minitab saya menggunakan titik, jadi saya rubah inputnya dalam bentuk titik ya. 86.3, 30.9, dan seterusnya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Ya. Salah satu metode untuk memilih model regresi terbaik yaitu dengan menggunakan metode stepwise. Metode stepwise ini dibagi dua, ada yang langkah maju, ya, forward, kemudian ada yang langkah mundur, backward. Ini saya jelaskan dulu metode stepwise langkah maju atau metode seleksi maju. Prinsipnya adalah kita memasukkan variabel prediktor itu satu persatu. Ya, satu persatu. Ya, berarti apa? Kita lihat matrik korelasi antara Y dengan X, ya, antara Y dengan X. Siapa yang paling besar korelasinya itu yang masuk duluan dengan menggunakan korelasi persen. Ya, setelah itu dianalisis regresinya tadi, misalkan sudah signifikan, baru tahap kedua dianalisis menggunakan korelasi parsial. Begitu seterusnya. Nanti saya jelaskan proses atau langkahnya. Ya. Ini contoh datanya, ada 16 pengamatan. Ya, ini variabel X1, X2, X3, X4. Cuma ini datanya saya pangkas. Kalau data lengkapnya tadi yang saya tayangkan di Word tadi, itu data lengkapnya ada 16 pengamatan. Ya. Terus yang diinginkan adalah gunakan metode seleksi maju ya, untuk mendapatkan model regresi terbaik. Ya. Ingat ya, setiap metode bisa jadi hasilnya bisa berbeda. Ya, tergantung dari prosedur metode tersebut. Ya. Ya, ini kita cek untuk langkah maju, apa sama hasilnya dengan langkah mundur yang kita lihat. Ya, ini datanya. Nah, yang pertama dilakukan adalah membentuk matrik korelasi antara Y dengan semua X. Ini saya kerjakan dengan SPSS. Ya, dengan SPSS. Ternyata diperoleh hasil seperti ini. Kalau saya lihat dari sini, kita lihat korelasi Y dengan X1 sebesar 0,817. Sangat signifikan. Ini P-value-nya, P-value-nya 0, sangat signifikan. Pengamatannya sebanyak 16. Sementara korelasi Y dengan X2 0,625 ini pun juga signifikan dengan P-value-nya 0,01. Ya. Kalau kita gunakan alfa 5% kan signifikan ya. Untuk Y dengan X3, nah korelasinya min 0,866, sangat signifikan. Ya kan? Sangat signifikan. Dengan X4 min 0,423, tidak signifikan, gitu ya. Berarti dari hasil yang kita lihat di sini, korelasi tertinggi, ya, variabel prediktor yang berkorelasi tertinggi dengan Y ternyata adalah X3. Ya, paling besar korelasinya min 0,866. Berarti ini yang kita pilih. Ini yang dikenal dengan metode seleksi maju. Oke, baru kita masuk langkah kedua. Nah, setelah saya regresikan Y terhadap X3, hasilnya ternyata signifikan. Nah, ya, ini uji secara serempak, signifikan, secara individu juga signifikan. Ya, jadi karena hanya satu variabel prediktor yang masuk namanya model regresi linear sederhana. Ya. Signifikan modelnya. Nah, langkah berikutnya,
variabel X3 ini saya jadikan sebagai variabel kontrol. Saya ingin memasukkan variabel berikutnya yang masuk itu mana? X1, apa X2, apa X4. Nah, karena ada variabel kontrolnya X3, maka langkah yang saya lakukan adalah melihat matrik korelasi parsial. Nah ini matrik korelasi parsial. Ini adanya di software SPSS. Kalau di Minitab tidak ada ini. Tapi nanti bisa dibuktikan, dihitung dengan bantuan Minitab, hasilnya nanti akan sama dengan hasil output yang di SPSS. Nah, jadi seperti ini. Nah, contohnya ini, kalau kita baca, melihatnya cukup ke kanan. Cukup ke kanan. Nah, berarti ini apa? Korelasi parsial antara Y dengan X1 apabila variabel X3 sudah ada dalam model. Nah, kan parsial namanya. Ternyata ketemu min 0,056. Tapi tidak signifikan, ya kan? Sementara korelasi Y dengan X2, jika X3 sebagai variabel kontrolnya, 0,716. Nah, dan dia signifikan. Kalau dengan X4, korelasi parsial Y dengan X4, di mana X3 terkontrol, min 0,661. Berarti apa? Signifikan. Signifikan. Ya kan? Dari hasil ini berarti yang korelasi parsialnya paling besar adalah X2. Bisa diamati dari nilainya langsung ini 0,716. P-value-nya 0,003. 0,003. Nah, gitu ya. Nah, dari mana munculnya nilai 0,716 ini? Nah, nanti saya berikan penjelasan jelas. Ini kalau saya lambangkan, lambangnya adalah R indeks Y2 titik 3. Nah, jadi R Y2 titik 3 itu artinya korelasi parsial antara Y dan X2 dengan X3 sebagai variabel kontrolnya. Nilainya ketemu 0,716. Dari mana memperoleh nilai ini? Nah, ini saya beri penjelasan. Nah, R Y2 titik 3. Rumusnya didefinisikan seperti ini. Namanya korelasi parsial antara Y dengan X2, di mana X3 sebagai variabel kontrol. Nah, definisinya ini korelasi parsial. Menggunakan korelasi persen. Jadi kalau RY2 artinya korelasi antara Y dengan X2. Dikurangi RY3, korelasi antara Y dengan X3. Dikali korelasi antara X2 dengan X3. Dibagi akar, ini yang dipakai. Ya, gitu ya. 1 min kuadrat dari korelasi Y dan X3. Ya, akar 1 min kuadrat dari korelasi X2 dan X3. Begitu. Ini nanti korelasi persen biasa. Nah, bisa diuji coba dengan Minitab langsung. Hasilnya nanti akan ketemu seperti yang saya tampilkan di sini. 0,716. Gitu ya. Atau cara singkatnya menggunakan korelasi antara error Y3 dengan error 23. Apa artinya? Error Y3 itu adalah error atau residual yang diperoleh dengan meregresikan Y terhadap X3. Gitu ya. Kalau E23, error yang diperoleh dengan meregresikan X2 terhadap X3. Nah, oke, saya peragakan hasilnya apakah sama dengan hasil yang ada di SPSS tadi. Di sini ketemu 0,716. Ya. Saya menggunakan rumus ini aja. Kalau ingin cepat ini. Nah, oke, ini sudah saya simpan datanya di Minitab. Ya, jadi tadi kan yang kita butuhkan EY2 sama E apa? Y3. Ya. Ya, jadi EY2 sama EY3 sama E23. Berarti saya meregresikan Y terhadap X3 dulu, residualnya saya simpan. Ya. Ini dulu EY3. Ya. Jadi saya meregresikan start regresi. Nah, responnya adalah Y dengan X3
Nah, optionnya harus mencantumkan fit atau intercept. Ya. Resultnya saya menggunakan ANAVA. Nah, storage-nya ini yang penting, residualnya dicentang. Kita oke, ya, kita oke lagi. Nah, ini keluar dari satu. Ini namanya adalah E, ya, Y3. Regresi dari Y terhadap X3, gitu ya. Nah, ini saya namakan begini. Berikutnya nanti yang EY E23 ya. Jadi saya meregresikan X2 terhadap X3 sekarang. Ya. Jadi start regresi. Ya, ini saya ganti X2 terhadap X3 sama. Ini sudah nggak usah diotak-atik lagi. Storage-nya sudah kita centang tadi. Oke. Nah. Ya, ini hasilnya. Ini saya namai E23. Nah, sekarang saya korelasikan EY3 dengan E23. Ya. Start, pilih basics, pilih korelasi. Nah, antara EY3 dengan EY2. Udah ini cantumkan P-value-nya sekalian. Oke. Nilainya 0,716. Ternyata persis sama dengan outputnya SPSS. 0,716. Ya, gitu ya. Itu cara menghitung korelasi parsial. Oke, sekarang saya lanjut. Nah, setelah kita masukkan X3 sebagai variabel kontrol, pertama ya. Kemudian saya masukkan, hasilnya adalah seperti ini. Kira-kira yang masuk mana untuk berikutnya? Apakah X1, apa X2, apa X3, apa X4? Ternyata yang masuk adalah X2. Berarti yang di dalam model tadi sudah ada X3, sekarang saya tambahkan variabel X2. Ini yang disebut metode seleksi maju tadi ya. Karena ini yang paling besar korelasi parsialnya. Jadi nanti yang masuk sekarang adalah X2 dan X3. Ya, ini prosesnya. Kita masukkan X2 dan X3. Lihat, hasilnya sama-sama signifikan. Uji secara serentak signifikan. Secara individu masing-masing juga signifikan. Nah, apa langkah berikutnya? Lakukan korelasi parsial lagi. Dengan variabel kontrolnya sekarang 2, X2 dan X3. Hasilnya bagaimana? Nah, ini hasil dengan SPSS. Berarti tinggal masukkan apa pilih X1, apa pilih X4, gitu kan? Ternyata dari hasil ini kita lihat korelasi Y dengan X1 di mana X2 dan X3 variabel kontrol hanya 0,412. Sementara korelasi antara Y dengan X4 dengan variabel kontrolnya X2 dan X3 min 0,751 besar dan dia signifikan. Berarti variabel berikutnya yang wajib masuk adalah X4. Nah, gitu. Dari mana memperoleh nilai min 0,751 ini? Nah, ini kalau ditulis lambangnya RY4.23. Nah, nulisnya gitu. RY4.23. Berarti kontrolnya X2 sama X3. Nah, cara ngitungnya seperti ini. Nah, ini sudah saya tulis. RY4.23. Rumusnya ini. Ini diadopsi dari ini. Bedanya kalau variabel kontrolnya 1, maka di sini langsung korelasi persen biasa. Tapi kalau variabel kontrolnya ada 2, berarti nanti bentuknya masih korelasi parsial. Nah, ini definisi aslinya. Nah, ternyata kalau ini saya kuadratkan, nilainya bisa diperoleh dengan cara koefisien determinasi. Ini lebih gampang diingat daripada yang itu. Ya. Coba kalau pakai ini. Berarti korelasi parsial antara Y dengan X4, di mana X2 sebagai pengontrol. Nah, lihat, semua variabel pengontrolnya adalah X2. Nah, iya kan? X2. Bisa juga nanti pakai X3, variabel pengontrolnya. Tapi ada perubahan nanti di sini. Ya. Ini sementara saya pakai yang X2 sebagai variabel kontrolnya. Berarti nanti korelasi parsial antara Y
dengan X4, variabel kontrol X2. Ini dihitung dulu. Ngitungnya ini pakai ini lagi. No, lebih rumit kan? Lebih rumit jadinya. Minus korelasi antara Y dengan X3 dengan variabel kontrol X2. Kali korelasi antara X4 dengan X3, variabel kontrolnya X2. Ya. Dibagi akar 1 min kuadratnya ini, akar 1 min kuadratnya itu. Kan mirip. Ya. Ini kalau dihitung pakai korelasi langsung. Nah, kalau dihitung lewat koefisien determinasi ini lebih gampang. Caranya ini saya kuadratkan dulu. Ternyata hubungan secara matematisnya bisa dinyatakan dalam bentuk koefisien determinasi. Ini adalah koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan Y terhadap X2, X3, X4. Sedangkan ini koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan Y terhadap X2 dan X3. Nah, ini penjelasannya. Sudah? Dari sini kalau saya ambil RY4.23 kan berarti akarnya ini plus minus. Gitu ya. Pemilihan plus atau minusnya bisa dilihat dari plotnya Y dengan X4 atau korelasi antara Y dan X4. Korelasi antara Y dengan X4 nanti bisa kita lihat. Kalau hasilnya negatif berarti yang dipilih min. Kalau korelasi Y dengan X4 positif, yang dipilih plus. Gitu aja. Nah, sekarang kita peragakan. Saya mau pakai cara yang kedua ini aja. Ya, nanti di akar ya. Nah, ini peragaannya ini pakai Minitab lebih jelas. Berarti saya meregresikan apa dulu? Y terhadap X2, X3, X4. Koefisien determinasinya saya catat. Ya. Kemudian korelasi koefisien determinasi dari regresi Y terhadap X2 dan X3. Jadi saya meregresikan 2 kali. Ini sama ini. Dibagi 1 min R kuadrat ini. Ya. Nah, oke. Berarti saya langsung ke Minitab aja. Ya, kita peragakan. Nah, gini ya. Regresi antara Y dengan apa tadi? X2, X3, X4. Ya, storage-nya nggak perlu. Ini nggak perlu. Kita nggak memerlukan ini. Ini tetap optionnya pakai intercept. Nah, itu yang penting. Terus ini pakai ANAVA. ANAVA ini yang kita pilih justru di ANAVA-nya ini ya. Kita oke. Nah, kita sudah dapat hasil. R kuadrat itu sebenarnya JKR ini dibagi JKT. Nah, ini namanya R kuadrat. Saya simpan di LED K1. Nah, ini langsung aja. 85013. 85013. Nah, dibagi JKT. JKT-nya 89762. 762. Oke, selesai. Jadi apa? K1. K1 itu adalah R kuadrat Y, ya, R kuadrat Y titik 234. Jadi tidak lain nilai ini. Nah, R kuadrat Y titik 234 atau 423. Tidak masalah ini, dibolak-balik, tidak masalah. Sekarang berikutnya meregresikan Y terhadap X2 dan X3. Ya, gitu ya. Start. Regresi. Y terhadap X2 dan X3, berarti tanpa X4. Nah, kita oke. Nah, ketemu. Ya, ini hasilnya, ANAVA-nya. Berarti apa? LED K2. Nah, apa K2? JKR 78852. 78852 dibagi JKT. JKT-nya sama ya. 89762. Nah, oke, nah baru kita mulai proses hitung. LED K3. Kalau mau langsung, ya, plus apa minus. Nah, untuk mengetahui plus minusnya, oke, saya hitung korelasinya dulu. Ya. Start, basics, korelasi persen biasa ini, bukan parsial. Antara apa? Korelasi antara Y dengan X4. Y dengan X4. Nah, ya, ini pakai P-value.
Nah, ternyata korelasinya negatif kan? Kan kita tadi menghitung RJ4. Nah, RJ4 titik 23 kan? Nah, berarti butuh korelasi antara YX4. Ternyata negatif. Karena kalau begitu kita menggunakan rumus yang min. Min akar ini tadi. Ini tadi sudah saya namai K1, yang ini K2, tinggal dibagi 1 min K2. Di akar kasih tanda minus. Nah, ini yang akan kita rumuskan. Ya, gitu ya. Oke, ini saya perkecil aja. Nah, ini saya pindahkan ke sini. Nah, ini yang saya pakai. Jadi apa perintahnya? Let. Tadi K1, K2 sudah ada isinya, langsung K3. K3 itu mau menghitung ini saya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi kasih tanda apa? Minus SGRT, ya, atau min 1, gitu aja ya. Dikali SGRT. Nah, akar dari apa? Ini. Ini tadi namanya adalah K1 min K2. Nah, ini kan K1 min K2 dibagi 1 min K2. Nah, dibagi 1 min K2. Oke, tandanya minus. Ya, selesai sudah. Nah, kita print K3. Nah, min 0,7514. Kita cek. Min 0,7514. Nah, kita lihat hasilnya tadi. Nah, tadi korelasi parsialnya di sini ya. Nah, ini min 0,7514 loh. Dia dipangkas hanya 3 desimal min 0,751, ya kan? Min 0,751. Kalau ini lebih teliti karena kita ngitungnya manual. Min 0,751473. Ya. Itu cara menghitung korelasi parsial. Ya. Ini saya tunjukkan caranya, sudah? Nah, seperti itu. Nah, jadi itu cara memperoleh dari hasil ini berarti variabel berikutnya yang layak masuk adalah X4. Karena X1 enggak signifikan. Ya. P-value-nya 0,143, sedangkan ini 0,002. Sangat signifikan. Ya. Oke, kita masukkan sekarang regresinya Y terhadap X2, X3, ketambahan lagi X4. Nah, ternyata hasilnya secara serentak signifikan, secara individu semuanya signifikan. Nah, inilah model terbaiknya. Ya. Mungkin ada yang penasaran, loh, apa benar ini sudah yang terbaik ya? Ini sudah yang terbaik ya, memasukkan apa namanya? X2, X3, X4 itu. Nah, karena penasaran dia coba sih regres, tambahkan juga X1 apa dampaknya. Nah, ketika ditambahkan X1 yang X3 asalnya signifikan berubah jadi enggak signifikan. Nah, berarti X1 ini yang menyalahi. Jadi ini layak dikeluarkan. Ya. Sehingga model terbaiknya hanya melibatkan X2, X3, X4. Ini modelnya. Diambil dari hasil regresinya ini. Nah, ya. Ini X2, X3, X4. Ini koefisiennya dan ini interceptnya. Ya, sehingga kita dapat hasil akhir ini. Ya. Ini yang dikenal dengan model metode seleksi maju, stepwise, ya, forward. Sekarang bagaimana dengan metode stepwise langkah mundur? Nah, ya, langkah mundur atau backward. Nah, datanya sama. Datanya sama. Kalau langkah mundur prosesnya agak beda. Pertama, regresikan Y terhadap semua variabel prediktor X. Ya, ini hasil regresinya ini. Itu hasil regresinya ini. Ternyata dari hasil regresi ini ada variabel yang tidak signifikan di antara X1 sampai X4 yaitu X3. Nah, X3 enggak signifikan.
Maka menurut metode eliminasi mundur atau langkah mundur, yang dieliminasi atau dibuang itu adalah X3. Ya, tidak signifikan. Dengan p-value-nya 0,205, ya, lebih dari 5% kan, maka ini harus dikeluarkan dari model. Nah, sehingga sekarang meregresikan Y terhadap X1, X2, X4 saja. Nah, X1, X2, X4. Ternyata sudah signifikan semua. Ya. Berarti apa? Model terbaik untuk langkah mundur adalah ini. Tuh. Kenapa hasilnya beda? Nah, karena metode mesti menghasilkan hasil yang berbeda. Ya kan? Nah, nanti kalau kita berpikir lagi, kira-kira mana yang lebih baik ya? Stepwise, pakai langkah maju apa mundur? Ya, Anda bisa cross-check dengan MSE-nya. Nah, dengan MSE-nya. Coba, ini X1, X2, X4. Saya cek ya. Start. Regresi antara Y dengan X1, X2, X4. Ya. X1, X2, X4. Ini kan? Saya nggak perlu nyimpan residualnya, yang penting MSI-nya. Nah, ternyata MSI-nya di sini 348. Ya, catat 348. Gitu ya. Sedangkan tadi pakai langkah maju yang masuk variabelnya adalah X2, X3, X4 tanpa X1. Ya, ingat ya, ini 348. Ini untuk metode langkah mundur. Ya, langkah mundur ya, dengan memasukkan X1, X2, X4. Nah, sekarang saya regresikan lagi. Y terhadap apa tadi? X2, X3, X4. Ya, X2, X3, X4. Ini kan hasil dari langkah maju tadi ya. Forward. Nah, ternyata MSI-nya 396. Langkah maju MSI-nya 396. Langkah mundur 348. Berarti masih lebih baik yang langkah mundur dalam hal ini. Ya, pilih aja yang langkah mundur. Ya, gitu ya. Itu cara melihatnya seperti itu. Oke, ini yang dikenal dengan metode stepwise. Stepwise. Nah, nanti terkait tugas, ya, Anda bisa menggunakan data yang sudah Anda peroleh, analisislah pakai ini. Ya. Nah, saran saya, Anda bisa cari data sendiri, boleh ya. Nah, di tugasnya nanti tidak tahu itu saya berikan data dari saya apa. Enggak, kalau enggak berarti Anda cari data sendiri, dicek ya. Kalau bisa variabel prediktornya jangan sedikit, jangan cuma 2, paling enggak 4 atau 5, biar kelihatan cara milihnya ya. Nah, itu yang dikenal dengan metode langkah mundur ya. Sekarang saya berlanjut ke metode semua kemungkinan. Ya. Nah, metode semua kemungkinan ini kriteria pemilihannya itu ada 4. Pertama, R kuadrat adjusted atau terkoreksi, ini besar. Jadi apa? Mendekati 1 atau 100%. Yang dipakai acuan R kuadrat terkoreksi atau adjusted. Ya. Ini lambangnya R A kuadrat. Ya. Yang kedua, MSE-nya, rataan kuadrat galat atau MSE. Ini harus seminimum mungkin atau kecil. Yang ketiga, nilai CP Melo-nya itu mendekati P, yaitu banyaknya parameter dalam model. Ini namanya CP Melo. Ya. Jadi CP Melo-nya mendekati P. Jadi kalau kita memasukkan variabel prediktornya 4, berarti P-nya jadi 5. Berarti nilai CP yang mendekati 5 dengan R kuadrat adjusted-nya besar, MSE-nya kecil. Nah, terakhir pakai prinsip parsimoni. Ya, jangan terlalu banyak memasukkan variabel prediktor kalau kenaikan R kuadrat adjusted-nya cuma sedikit. Nah, ini namanya prinsip parsimoni. Ya. Jadi kalau R kuadrat, misalnya gini, saya meregresikan Y terhadap X1, X2, X3, R kuadratnya misalkan 0,98. Ketika saya nambahkan variabel baru X4, ternyata naik menjadi 0,98.
85. Berarti naiknya kecil sekali, 0,005. Berarti abaikan aja yang X4. Namanya parsimoni. Ya. Lambangnya RA kuadrat. Nah, rumus untuk kuadrat terkoreksi itu mirip dengan R kuadrat biasa, koefisien determinasi. Ya, namanya koefisien determinasi terkoreksi. Nah, tinggal bagi aja pembilang dan penyebut dengan derajat bebas masing-masing. Kalau R kuadrat biasa kan 1 min JKG bagi JKT, ya kan? Tapi kalau R kuadrat terkoreksi 1 min JKG bagi derajat bebasnya per JKT bagi derajat bebasnya. Nah itu. Ternyata ini bisa dimodifikasi bentuknya jadi gini kan? Nah, jadi begini. Nah, ya, paham ya? Ini dimodifikasi jadi begitu. Ini bisa saya tulis menjadi begitu. Ya, 1 dikurangi JKR per JKT. Itu namanya JKG per JKT. Karena JKG-nya itu sama dengan JKT kurangi JKR. Nah, kan jadi gini. Ditulis seperti ini boleh, seperti itu juga boleh. Nah, berikutnya saya bawa ke bentuk ini. Kenapa? Tujuannya saya ingin memunculkan R kuadrat, koefisien determinasi. Berarti ada hubungan ternyata koefisien determinasi dengan koefisien determinasi terkoreksi. Ini hubungannya. 1 min N min 1 per N min P dikali 1 min R besar kuadrat. Ini hubungannya. Ya. Nah, ini penurunan aljabar biasa ini. Saya kira nggak sulit. Ya. Jadi kalau ketemu koefisien determinasinya, maka koefisien determinasi terkoreksinya akan diperoleh. Tinggal masukkan aja. Ya. Ini syaratnya ada 4, perhatikan tadi. Nah, S kuadrat atau MSE tadi selanjutnya saya beri lambang S kuadrat. Ya, ini penduga dari sigma kuadrat. Ya, ini penduga sigma kuadrat. Di rumusnya ini. Ya. Nah, statistik CP itu ada rumusnya. Rumusnya adalah ini, CP. Jumlah kuadrat galat P ini maksudnya jumlah kuadrat galat ya, yang diperoleh dengan meregresikan Y terhadap P parameter. Nah, tadi berarti dalam hal ini ada P-1 variabel prediktor. Ya, jadi kalau saya misalkan gini, saya meregresikan Y terhadap X1 dan X2, itu berarti P-nya berapa? P-nya 3. Ya, berarti kalau saya menghitung CP dengan memasukkan variabel prediktor X1 dan X2, maka ini jadi C3. P-nya 3. Nah, nanti dapat kan JKG-nya, tinggal dibagi S kuadrat. Nah, S kuadrat ini hati-hati, rata-rata kuadrat galat atau MSE yang melibatkan semua variabel prediktor. Nah, ini ukurannya ini full, ini untuk MSE dari model full. Kalau ini JKG dari model yang hanya melibatkan P parameter. Beda ya. Jadi nanti S kuadrat ini langsung aja regresikan Y terhadap semua variabel prediktor, langsung dapatkan ini. Nah, ini yang tetap. Nah, ini yang bisa berubah-ubah. Jadi CP ini bergantung pada JKGP ini. Ya, dan 2P min N. Saya kasih gambaran, kalau datanya pengamatannya sebanyak 20, berarti N-nya 20. Saya ingin memasukkan variabel prediktornya X1 dan X2. Berarti P-nya berapa? P-nya 3. Langsung terisi kan? 2 kali 3 min 20. Ya, gitu ya. S kuadrat langsung diperoleh dengan meregresikan Y terhadap semua X. Misalkan X-nya ada 5. Ya, X-nya ada 5, dapat S kuadrat. Nah, ini yang mau dihitung. Regresikan Y terhadap X1 dan X2 saja. Simpan jumlah kuadrat galatnya, itu namanya JKGP. Nah, gitu ya. Itu cara ngitung CP. Nah, ini bukti teorinya. Ternyata ekspektasi dari CP itu sama dengan ini. Nah, atau diringkas jadi itu. Nah, lihat ya. Jadi ekspektasi CP itu mendekati P plus sesuatu.
Kalau JKB-nya ini 0, maka rata-rata CP persis sama dengan B, ini yang diharapkan. Berarti kalau model kita baik, berarti JKB-nya mendekati 0. Gitu ya. Tapi nggak pernah 0 persis itu ya. Ada memang yang 0 persis itu ada. Ya. Nah gitu ya. Nah, jadi di situ cara memperolehnya. Ya. Nah ini penjelasan, jika JKB-nya 0, maka merupakan estimator tak bias. Ya. Ekspektasi CP persis sama dengan P-nya. Ya, toh? Tetapi kalau dia positif, maka ekspektasinya CP lebih dari P. Ya kan? Kalau ini positif, berarti dibagi sigma kuadrat tetap positif, maka ekspektasi CP-nya di atasnya P. Ini, ya. Nah, atau lebih besar P. Ya, begitu. Nah, sekarang contoh, saya menggunakan data yang sama, tadi ada 16 pengamatan. Ya, kalau pakai metode semua kemungkinan, berarti ada 16 persamaan yang bisa dimasukkan. Ya, karena ada 4 variabel prediktor, you know, maka banyaknya kombinasi regresi yang bisa dibuat ada 16 model regresi. Tapi, yang tanpa X saya abaikan, karena itu nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Ya. Masa meregresikan tanpa X ya, kan nggak umum. Ya. Sehingga yang terpakai beneran itu hanya 15. Hanya 15 persamaan. Sehingga kita bisa membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok A ini yang melibatkan satu variabel prediktor, berarti ada 4 model. Yang melibatkan X1 saja, X2 saja, X3 saja, dan X4 saja. Masing-masing dianalisis. Ini metode semua kemungkinan. Ya. Kemudian yang kelompok B yang memuat 2 variabel prediktor. Ditemukan ada 6 di sini. Nah ini gambarannya. Yang melibatkan X1 dan X2, X1 dan X3, X1 dan X4, X2 dan X3, X2 dan X4, terakhir X3 dan X4. Ada 6. Semuanya dianalisis. Kelompok C yang melibatkan 3 variabel prediktor. Ditemukan ada 4. X1, X2, X3, X1, X2, X4, X1, X3, X4, X2, X3, X4. Ya, ada 4. Jadi semua dianalisis kalau metode semua kemungkinan. Dan kelompok terakhir yang melibatkan 4 variabel prediktor tentunya hanya ada 1. Nah dari 4 kelompok nanti dipilih 4 kriteria tadi. Yang memenuhi keempat kriteria. Itulah yang model terbaik. Ya. Ini metode semua kemungkinan. Sekarang kita lihat. Ya, menghitung R kuadrat terkoreksi, koefisien determinasi terkoreksi, MSE, serta CP. Nah, ini cara ngitungnya, ini saya tunjukkan. Saya pilih yang A1, meregresikan Y terhadap X1 saja. Dengan metode least square. Hasilnya ini hasil estimasinya. S kuadratnya saya hitung, ini dari model full yang melibatkan semua variabel prediktor. Ya kan? S kuadratnya ketemu ini kan, karena regresinya itu hanya melibatkan 1, ini kan, ketemu sekian, sehingga diperoleh S-nya akar dari ini 46,179. R kuadrat adjusted ini, ya kan, sehingga CP-nya ini rumusnya. Nah, S kuadrat adalah KTG atau MSE, kuadrat tengah galat. Dari persamaan regresi yang melibatkan semua variabel prediktor. Kan ada X1, X2, X3, X4. S kuadratnya sudah kita hitung, hasilnya ketemu 326. Ini dengan meregresikan terhadap semua variabel prediktor. Nah, coba datanya ini ya. Start, regresi, Y terhadap, nah ini semuanya masuk. Nah gitu ya. Nah kita, oke. Nah 326. Nah ini adalah KTG-nya, 326. Ya, betul kan? 326. Yang kita pakai.
Hitung JP. Nah ini yang JKG tadi. Ya, JKG ini yang berhubungan dengan hanya satu variabel prediktor namanya X1. Ya, berarti P-nya 2 kan? Kalau hanya satu variabel prediktor berarti P-nya 2. 2P min N. Nah, ya kan? Nah, ini adalah JKG-nya. Ya, coba saya regresikan Y terhadap X1, JKG-nya berapa? Start, regresi, Y terhadap X1. Ya, kanan ya. Analisis itu, JKG-nya ketemu 29855. Nah, ini ya. JKG ini namanya. SS sum square residual JKG 29855. Ya, ketemu 29855. Ya, paham ya? Dibagi S kuadrat tadi, nah, ketemu 79,58. Nah, nanti kalau kita hitung semuanya dengan cara seperti itu, nanti akan dapat hasil seperti ini. Nah, ini. Untuk yang melibatkan satu variabel prediktor, R kuadratnya ketemu 64,4. Ini hitungannya, ya. Cara ngitungnya. Ya. Kemudian CP-nya 79,58. Ini dihitung dari sini. Ya, CP-nya 79,58. S kuadratnya ini yang melibatkan satu variabel tadi. S kuadratnya 2132,5. Ya, itu 2132,5. Ya. Oke, ini kriterianya. Ya. Coba kita lihat regresinya. Nah, ini sebenarnya 2132,5 tapi Minitab langsung membulatkan 2133. Ya, 2133. Kalau ingin persisnya ya ini 29855 dibagi 14. Nanti ketemu 2132, berapa gitu. Ya. Ya. Ini kalau kita K1 29855 dibagi 14. Ya, print K1. Nah, 2132,5 dibulatkan 2133, ya. 2133 itu ya. Begitu cara hitungannya ya. Nah, kalau lengkapnya nanti di outputnya Minitab langsung keluar begini. Nah, ini outputnya Minitab. Ya. Ini langsung ini menandakan variabelnya X1, X2, X3, X4. Ya. Yang melibatkan satu variabel prediktor dalam hal ini X3 dulu. X3 ternyata nilai R kuadrat terkoreksinya 73,3. Ya, tadi sudah kita praktekkan cara ngitungnya ini. Tapi yang X1 ya tadi ya, yang ini tadi. Ini tadi. Ya, jadi yang X3 ini CP-nya 56,7. S, nah S ini diperoleh dari S kuadrat di akar. Jadi akar dari MSE. Jadi yang tampilkan di sini adalah S-nya. Bukan MSE-nya. Kalau MSE-nya kan S kuadrat. Ya, gitu ya. Jadi harapan kita S harus kecil kan. CP-nya mendekati banyak parameter. Kalau modelnya hanya melibatkan satu variabel prediktor, berarti P-nya berapa? 2 kan? Ini masih jauh dari 2. Ya, ini juga jauh dari 2, ini jauh dari 2. Ya, ini yang X4 juga jauh dari 2. Ini kelihatannya tolak sudah. Yang melibatkan satu variabel prediktor, baik X1, X2, X3, X4 ditolak. Yang melibatkan dua variabel prediktor, ini ada X1, X2. Nah, berarti P-nya berapa ini? P-nya banyak parameter, kalau melibatkan dua variabel prediktor, berarti banyak parameternya 3. 18,6 masih jauh dari 3. 23,5 jauh dari 3. Ya kan? Kelihatannya yang dua variabel prediktor juga ditolak. Ini dari CP-nya aja saya lihat ya. Belum yang R kuadrat adjusted. Yang melibatkan 3 variabel prediktor sekarang. Di sini yang ditayangkan ada X1, X2, X4, X2, X3, X4. Ya.
Jadi X2, X3, X4 ada X1, X2, X3, X1, X3, X4. Nah, mana yang mendekati ini? Kalau 3 variabel prediktor, berarti parameternya sebanyak 4. Nah, ini sudah sangat dekat dengan 4. Oke, kelihatannya ini jelas. Yaitu yang melibatkan X1, X2, X4. Kita lihat S-nya 18, paling kecil kan? 18, ini naik 19, no. Kemudian R kuadrat adjacent-nya cukup besar, 94, nah, gitu ya. Dan CP-nya paling dekat ke 4 adalah ini. Kelihatannya hasilnya yang terbaik adalah melibatkan X1, X2, X4. Nah, ini saya blok, saya tebeli. X1, X2, X4. Lah ini kelihatannya yang terbaik. Ya. Berada di kelompok C yang dipilih X1, X2, X4. Gitu ya. Nah, itulah caranya ya. Selanjutnya gunakan prinsip apa? Parsimoni tadi. Kalau saya libatkan semua, tentunya R kuadratnya naik hanya sedikit. Nah, ini namanya mubadir itu ya. Loh ini, dengan menambah satu variabel lagi, naiknya sedikit. Maaf, ini harusnya kelompok C yang dipilih tadi yang mana ini? X1, X2, X4. Nah, ini ada kesalahan pencantuman aja yang 4,8 ya. Itu harusnya itu ya. Jadi ini yang dipilih yang 4,8 harusnya ya. Ya nanti bisa dicek sendiri ya. Ya, ini dengan 4 variabel malah CP-nya 5, makin jauh ya dari 4. R kuadratnya tadi 94, ya. 94, jadi itulah model terbaiknya melibatkan apa? X1, X2, X4 ya. X1, X2, X4 ini yang apa namanya pengecekan kalau semuanya masuk ya. R kuadrat adjacent-nya 96%, S-nya 18,0557. Ya. Dari output model D1 didapat model sudah sesuai berdasarkan nilai S kuadrat, R kuadrat adjusted, dan uji ANOVA-nya. Tetapi X1 dan X3-nya tidak signifikan. Nah ini, X1, X3-nya tidak signifikan. Yang awalnya signifikan menjadi tidak. Sehingga model D1 bukan model yang terbaik. Nah, kemudian model yang C4 ini dianalisis satu-satu. X2, X3, X4. Nah, ini signifikan semua. R kuadratnya 94,7, R kuadrat adjacent-nya 93,4. Ya. Berikutnya yang melibatkan X2, X3, X4 tadi, ini hasilnya. Jadi kita peroleh model yang terbaik adalah X2, X3, X4. Tadi sudah kita ralat enggak? Ini X1, X2, X4 ini harusnya ya. Ya, X1, X2, X4 yang saya beli ini belum sempat saya perbaiki ya. Jadi itu X1, X2, X4 coba kita cek X1, X2, X4. Y, X1, X2, X4. Nah, ini kan menurut hasil tadi dengan kriteria itu, oke. Nah, ternyata 95,3 ini untuk R kuadrat adjusted-nya 94,2. Nah, 94,2. Nah, ini 94,7. Ya, 94,7. Nah, tadi kalau X1, X2, X4, X1, X2, X4 ketemunya beda tipis ya, 94,2 dan secara serentak signifikan, secara individu signifikan semua X1, X2, X4, ya kan? Dan memenuhi kriteria keempatnya tadi CP Melo. Nah, itu yang jadikan acuan itu CP-nya. Nah, di sini ada pertimbangan ya, ada pertimbangan. Menggunakan CP 4,8 dengan memilih berapa tadi?
X1, X2, 4. Tapi kalau memilih X2, X3, X4, CP-nya mulai menjauh dari 4. Nah, ini kan menyalahi kriteria tadi, kriteria CP Melo. Harusnya mendekati P kan. Nah, ini kan makin menjauh dari P. P-nya kan 4 harusnya. Nah, apakah ini yang menjadikan alasan jangan memilih X2, X3, X4 gitu ya. Nah, ini diserahkan pada masing-masing peneliti ya. Kita sebaiknya memilih yang mana ya. Kalau X2, X3, X4 93,4. Tadi kita cek ya. X2, X3, X4 93,4. Benar enggak? Regresi X2, X3, X4. X2, X3, X4. Kita lihat. Nah, 93,4 betul. Nah, kalau begitu yang terbaik yang sudah kita betulkan tadi. Nah, inilah yang terbaik ya. Lihat ini R kuadratnya mengecil. Sekarang ini besar kan? Dan ini CP-nya sangat dekat. Ya, sangat dekat. Nilai S-nya ya, ini kan ini S kuadrat di akar nanti akan diperoleh nilai S-nya. Jelas ini lebih kecil dari S yang ini. Ya. Jadi itu tolong model terbaik dengan metode semua kemungkinan melibatkan X1, X2, X4. Nah, tolong nanti diralat aja. Ya, ini harusnya X1, X2, X4. Ya. Jadi kesalahan sedikit ini saya belum meralat kemarin tuh ya. Yang saya ralat baru di sini. Jadi bukan C4 tapi C2 yang dipilih ya. C2. Ini sudah kita cross check dengan Minitab cocok. Nah, ini yang menggunakan X1, X2, X4, R kuadratnya 93,4. Nah, kalau X2, kalau yang X1, X2, X4 ya. X1, X2, X4 ini hasil terbaiknya. Nah, X1, X2, X4 ini hasil terbaiknya. Lihat ini sangat signifikan. R kuadratnya cukup tinggi, 94,2% ya. Gitu. Dan CP-nya 4,8. Inilah model terbaiknya ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Nah, mungkin kalau kita perbaiki sedikit ini. Nanti sudah. Nah, ini yang sudah benar ya. X1, X2, X4 nah, dengan R kuadrat 953 ini 94,2. Nah, ini sudah. Nah, ini harusnya 94,2. Loh, ini sudah benar ini. X1, X2, X4. Benar ini ya. X1, X2, X4 94,2, 4,8. Nah, ini cuma belum saya copy. Belum saya copy ke sini. Nah, ini ya. Menggunakan prinsip parsimoni berdasarkan ketentuan ini ya. Ya, nah, ini harusnya X1, X2, X4. X1, X3, X4 ya. Jadi kelompok C2 ya harusnya. Ya, kelompok C2. Ini yang sudah benar. Oke, saya samakan aja menggunakan prinsip parsimoni sampai berdasarkan ini model jadi tidak dipilih ya. Ini alasannya. Ya gitu ya, nanti silakan diperbaiki ya. Ini penjelasannya.
saya copy aja sampai berikut. Ini. Oke, berikut. Pakai ini aja, biar nggak keliru. Nah ini, jadi ini yang dipilih X1, X2, X4. Ya. Ini kalau diregresikan secara keseluruhan itu ya. Nah, jadi model akhirnya ini yang dipilih adalah C2. Ya. Ya, dari output model C2 diperoleh estimator beta signifikan ya. Nah, itu. Oke. Output model C4 kan model yang terbaik. Ini harusnya model yang C2 ya. Nah, ini. Nah, ini ya, ini modelnya. Nah, ini saya pakai Fourier-nya supaya asli Fourier-nya. Nah, ini. Ini derajat bebasnya F. Ini S kuadratnya minus B-nya untuk nah ini ya, jadi seperti ini. Nah, saya agak besarkan dikit, kemudian 12 bisa. Nah, geser sedikit ini. Ya,
Ya, sambil menanya. Jadi itu model C2 sama ya, oke, saya kira ini ya. Jadi ini pembetulannya dari apa? Slide-nya tadi. Ini karena waktu saya meriksa lagi ini sudah saya beli. Nah, saya nggak menggantikan yang di sini ya. Ini saya ganti semua. Nah, jadi itu model terbaiknya melibatkan X1, X2 dan X4 ya. X1, X2, X4. Nah, seperti ini ya. Ini adalah modelnya. Sudah terbukti tadi R kuadrat terkoreksinya itu cukup besar 94, CP-nya mendekati 4 yaitu 4,8. Itu S-nya paling kecil ya. S-nya paling kecil. Ya. Nah, saya kira itu ya untuk metode semua kemungkinan. Oke, saya akhiri sampai sini. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.